komputer ya. Oke, kita mulai bab 89 sebenarnya nih ya. Produksi ada 2, ada yang ada yang dengan 1 input variabel, ada yang 2. Nah, ini yang 1 dulu ya. Pengertian ini udah tahu dong ya, input berubah jadi output dengan adanya proses produksi dibantu dengan teknologi. Nah, biasanya di penulisannya itu quantity ini Q itu adalah outputnya, bisa juga Y ya, yield, bebas ini. Merupakan faktor dari inputnya. Inputnya itu apa? K, ini kapital, L, labor. Bisa juga nulisnya X1, X2, sampai X ke N gitu ya. Cuma kita belajarnya X-nya ada 1 sama X1, X2 ya. 2 input gitu. Jadi besarnya output dipengaruhi oleh faktor K, kapital, dan L, labor. Biasanya itu yang paling umum ya. Oke. Kita lihat di sini untuk produksi itu untuk membuat keputusan dibagi 3. Pendek, panjang, dan sangat panjang. Nah, yang paling gampang membedakan sebenarnya sih di input variabel sama teknologi. Oke, panjang ke pendek dulu. Pendek ke panjang maksudnya ya. Kalau jangka pendek tuh minimal ada 1 input tetap, sisanya variabel. Ya, teknologinya juga tetap. Kalau jangka panjang semua input variabel. Ya, teknologi tetap. Nah, untuk nanti jangka sangat panjang semua menjadi variabel dan teknologinya apa? Teknologinya berubah ya. Oke. Pertanyaan saya, apa itu input? Nah, apa coba input? Input variabel sama input tetap. Bedanya apa? Kira-kira. Di sini kan ada kata-kata input tetap, input variabel. Yang ngerti nggak itu apa sebenarnya input? Oh, tadi input kan masukan ya sebenarnya faktor produksi yang dipakai untuk menghasilkan suatu produk. Nah, kalau variabel artinya dia berubah-ubah. Inputnya ini berubah tergantung jumlah output yang dihasilkan. Sedangkan kalau inputnya tetap, berapapun outputnya, inputnya tetap segitu, tidak ada terpengaruh. Itu untuk jangka pendek ya. Tapi untuk jangka panjang, input tetapnya berubah jadi input variabel gitu. Untuk jangka panjang dan jangka sangat panjang. Contoh misalnya kandang. Kalau miara ayam, kandangnya 1, isinya 6.000 ekor misalnya. Berarti kalau mau diisi 5.000 ekor bisa nggak? Ya bisa aja, kandangnya tetap 1 kan? Berarti yang berubah apa? DOC-nya. Ayamnya yang masih umur 1 hari. Berubah tergantung banyaknya kan? Kamu mau menghasilkan berapa ribu ton ayam nih, gitu. Tergantung. Kalau 6.000 ton, berapa itu ekor ayamnya? Kalau 1.000 ton, berapa itu ekor ayamnya, gitu kan? Itu berubah-ubah. Pakan berubah-ubah nggak? Ya, berubah, tergantung output yang dihasilkan. Gitu. Kalau yang tetap lahannya, kandangnya, tapi itu jangka pendek. Jangka panjang bisa aja kita nambah kandang, gitu kan? Jadi yang tetap tadi berubah jadi variabel. Begitu maksudnya ya. Itu bedanya input tetap sama input variabel. Oke. Teknologi gimana? Oh, kalau zaman dulu kandang itu adanya cuman open house aja. Zaman now kalau bisa lebih bagus pakai yang close, tertutup. Close house. Nah, misalnya ya. Mesin juga Anda. Dulu mesin pengering bentuknya seperti ini. Sekarang seperti ini. Berbeda dengan adanya waktu. Yang paling gampang mah handphone ya. Dulu handphone, kalau nonton film zaman dulu, handphonenya kayak gimana sih? Suaranya juga nggak bisa pakai musik. Monokrom lagi. Nggak ada. Kalau moto juga burem. Sekarang makin cantik kan? Dipoto pakai HP. Iya, udah ada filter. Iya. Kebayang nggak dulu kamu bisa nyentuh layar laptop kamu? Enggak, Bu. Punya aja enggak. Dulu aja nggak kebayang kita bisa nyentuh layar apa? Ini kita ya, handphone ya. Sekarang kan bisa ya. Iya, Bu.
Iya, makin canggih gitulah ya intinya ya. Dulu mah bayangin aja besok masih bisa makan nggak gitu aja, Bu. Ya, dengan COVID juga kan sekarang wastafel nggak harus pakai tangan, pakai kaki, pakai pedal. Lalu mau bayar parkir nggak harus narik pencet tombol, sensor aja tangan ditaruh, ya masuk keluar karcisnya. Kita bisa masuk gitu. Zaman udah canggih ya kan. Nah, cuci tangan juga kan nggak harus mencet kerannya sekarang. Pakai sensor, Anda di bawah aja tangannya gitu airnya keluar. Seperti itu kan ya. Mengurangi sentuhan. Nah, seperti itu teknologi ya. Zaman waktu, ada horizon waktu dan teknologi berubah. Kita masuk ke fungsi produksi, dia adalah sebenarnya hubungan antara input dan output secara teknis itu fungsi produksi ya. Nah, mengubah input jadi output. Nah, fungsinya F sama dengan, ini bisa Y, bisa Q ya. Sama dengan Q1 sampai ke Qn artinya X1 sampai ke Xn artinya input yang digunakan bisa banyak, tapi yang kita pelajari adalah 1 dan 2 input variabel aja ya. Oke, waktunya tadi sudah jelaskan, pendek, panjang, dan sangat panjang. Oke, masuk ke sini ya. Ini namanya fungsi produksi Cobb-Douglas. Nah, tuh. Bisa dilihat. Kelihatan nggak panah saya nih, bergerak. Nah, ini yang bergerak ini namanya apa? Namanya Q. Sama dengan fungsi dari labor kalau di sini. Artinya output yang dihasilkan ini berdasarkan jam kerja dari labor. Labor itu tenaga kerja kita ya. Jadi semakin banyak jamnya, logikanya nambah nggak itu? Produksi. Nambah, Bu. Nambah, oke. Tapi di sini bentuknya sigmoid, artinya seperti huruf S. Kenapa kira-kira? Capek, Bu, kerja mulu. Capek ya, betul. Artinya manusia juga itu bekerja ada jamnya. Misalnya dari jam 8 sampai jam 4. Itu normalnya ya. Nah, tapi ada lembur bisa ya. Tapi kalau misalnya kamu ini membuat kuantitinya itu celana jeans ya. Inputnya berarti tenaga kerja. Nah, pertama dia kerjanya nih, misalnya nih 0 sampai 10 jam pertama ini kan nambah ya, dari 0 kita nambah kerja, nambah produk terus ya. Nah, yang awal-awal tuh cepet banget nambahnya. Kenapa? Yang masih semangat. Ya, begitu lama-lama jam kerja ditambah lagi sampai maksimum nih 20 ceritanya, satuannya. 20 jam misal ini mah ya. Oh, udah nggak bisa lagi dia kerjanya. Udah nggak konsen. Akhirnya malah jadi turun produknya. Tadinya motong pola ukurannya bagus, lurus, sekarang jadi bengkok-bengkok. Akhirnya malah jadi nggak jadi celana jeans, ya. Malah jadi rok misalnya ya. Nggak jadi celana, salah gunting. Nah, itu bisa terjadi ya. Sehingga dia jadi akhirnya apa? Ada penurunan output di situ. Dengan menambah jam kerja malah semakin turun produktivitasnya itu, produksinya turun. Nah, itu maksudnya ya. Jadi ini menunjukkan produksi, Y, X-nya itu input. Ya, labor berarti ini. Begitu ya, bisa. Paham nggak tuh? Jadi ada faktor biologis juga di situ ya. Nah, di input kita. Lalu di bawahnya ini ada, ini apa yang warna hijau? Harus sudah di luar kepala nih, apa ini yang warna hijau? Gak ada yang tahu? Nggak tahu, Bu. Idih, gimana kemarin ngisinya tuh? Kamu Lupa, Bu. marginal produk. Oh, marginal produk. Oh, iya. Ya. Q ini TP kan, Q TP total produk, Q MP marginal produk. Dia akan naik tuh di daerah 1 nih ya. Nah, dia itu bisa bisa negatif maksudnya. Kok bisa minimum? Bisa negatif. Kenapa? Marginal produk itu menunjukkan apa? Tambahan produk akibat dari tambahan satu satuan input variabel. Itu marginal produk. Ya, kalau ini quantity
Y atau Q, total produk itu sama aja barangnya ya. Jadi nih, kayak misalnya, ini apa? Ini meja. Bukan, itu table. Itu juga sebenarnya sama. Pembahasannya aja yang beda. Ya, ngerti ya? Nah, ini Q atau Y atau total produk itu barangnya sama. Output, nah itu juga yang dimaksud ya. Ini adalah jumlah produk yang dihasilkan ini selama proses produksi. Nah, kalau yang marginal produknya tadi tambahannya jika kita menambah satu satuan input. Kalau average produk, nih AP yang warna merah ini, itu produk rata-rata. Rumusnya yaitu Y per X. Artinya satu satuan output dibagi satu satuan input variabel. Ya. Oke, sampai situ ngerti gak? Ini harus dihafalin rumusnya ya nanti. Jadi kita kalau di produksi ini ada istilahnya TP, total produk. Total produk. Ini simbolnya apa? Q atau Y. Lalu ada AP. AP itu average product. Produk rata-rata. Ini nama lainnya sebenarnya menunjukkan productivity. Produktivitas ya. Rumusnya apa? Y per X. Oke. Lalu ada MPP, marginal, tambahan ya. Kok MPP sih? Sebenarnya di beberapa buku ada yang nulisnya TPP, APP, MPP. P-nya satu lagi adalah fisikal, bentuknya fisik. Jadi total physical product, average physical product, marginal physical product. Itu sama aja ya. Ini bahasa Inggrisnya marginal product, bahasa Indonesianya produk marginal gitu ya. Marginal product. Rumusnya apa? Dia ada dua sebenarnya ya. Ada yang average, ada yang eksak. Nah, kalau yang average itu biasa dalam bentuk tabel. Nah, kalau dalam bentuk tabel, dia rumusnya jadi delta Y dibagi delta X. Bu, saya boleh nggak nulisnya delta Q dibagi delta L? Boleh nggak? Boleh. Jadi maksudnya ini menunjukkan selisih dari output dibagi selisih dari input. Q-nya itu output, L-nya labor input. Nggak masalah. Kalau eksak berarti dia itu dalam bentuk fungsi. Seperti apa fungsinya tadi? Q sama dengan fungsi dari labor, kapital. Itu fungsi. Ya. Rumusnya apa? Y aksen atau Q aksen. Berarti turunan. DY per DX. Gitu ya. Atau DQ per DL. Boleh nggak? Boleh. Yang penting menunjukkan yang atasnya itu output, perubahan output akibat dari perubahan input. Saya kasih contoh, misalnya Y sama dengan 2X pangkat sepertiga. Ini mah contoh aja ya. Berapa MPP? Kok MPP lagi? Saya kebiasaan emang mengajar MPP ya. Sama aja sih ini. MP ya. Turunannya berarti ya aksen. Berapa ya aksen? 2/3 X pangkat min 2/3. Iya, Bapak. Ini cara manualnya, sepertiga dikali 2, sepertiganya turun ya. X pangkat sepertiga kurang 1. Sama dengan, ya kan? Jadi sama dengan 2/3 X sepertiga kurang 1. 3/3. Jadi 2/3 X pangkat minus 2/3 ya. Oke, itu adalah MPP. Kalau APP-nya gimana? AP. Berarti Y per X. Berarti Y-nya ditulis 2X pangkat sepertiga dibagi X. Pangkatnya 1 dong. Oke, kalau Anda belajar aljabar, X-nya ini kan sama. Berarti pangkatnya bisa Kurangi. Kurang, Bu. Dikurang. 2X pangkat sepertiga kurang 1. Sama aja dengan 2X pangkat sepertiga kurangi 3/3 dong. Jadi sama aja 2X pangkat minus 2/3. Oke, kayak gitu ya.
Itu nyari MP, nyari AP-nya. Oke, sampai sini ngerti? Alhamdulillah, Bu. Oke, bagus. Paham, Bu? Berikutnya kita belajar elastisitas ya. Nah, masih ingat waktu dulu nggak dulu banget ya. Elasticity demand. Apa kalau demand? ED sama dengan S. Apa? apa? Ini Ayo. sama dengan sigma Q per sigma P dikali P per Q. Oke. dQ per dP dikali P per Q ya. Ya kan? Nah, ini kalau di mana Pak pengertiannya? Perubahan apa? Persentase Respon perubahan harga terhadap jumlah yang diminta. Terhadap jumlah yang diminta. No. Persentase perubahan output akibat dari persentase perubahan harga gitu bukan? Udah lupa lagi. Nilainya -2. Jadi, nih demand ya, contoh yang demand. Ini saya ingatkan kembali. Jadi jika P naik 1%, maka Turun 2. turun 2%. Ya, oke. Ini kalau elastisitas demand. Fungsi demand begini kan, gambarnya begini kan, kurvanya ini Q, ini P ya. Kalau kita kan sekarang gambarnya gini ya, sigmoid ya. Nah, ini X, ini Y. Oke. Jadi begini. EP, elastisitas produksi, persentase perubahan output akibat, gila ya, akibat dari persentase perubahan input. Ya, benar nggak? Iya, Bu. Labor. Tuh. Ini Y lah kita sesuaikan. Jadi rumusnya gimana? DY per DX dikali X per Y. Itu rumusnya ya. Ini rumus apa tadi DY per DX? Rumus apa itu? MPP. MPP, betul. MP. X per Y itu kita ubah jadi 1 per Y per X. Y per X rumus apa nih? AP. AP. Berarti dikali 1 per AP. Jadi elastisitas produksi sama dengan MP per AP. Oke, itu yang kamu pakai nanti ya. Misal nilainya adalah 2. Ganti deh. 1,5. Apa artinya? Artinya apa? Jika input naik, ini input X-nya ya, 1%, maka output naik turun? Turun 2%. Naik 2%. Naik 2%. Ini kan nggak negatif. Naik-naik atau turun-turun ya. Oke, ngerti gak? Ngerti, Bu. Jadi ini cara bacanya gitu nanti. Oke. Bu, 2% dari mana ya, Bu? Itu kan contoh. Contoh. Oh, ini tadi, Bu. 1,5. Nah, ini contoh 1,5 ya. Oke. Kalau tadi saya jawab 2, berarti saya salah, ngaco ya. Ikutin yang ini tadi. 1,5 ya, sesuai dengan soal ya. Oke. Baik, ngerti ya berarti ya? 1,5. Ya, Bu. Oke, jadi maksudnya ini positif naik-naik atau turun-turun. Kalau negatif naik turun atau turun naik. Pokoknya berlawanan arah gitu ya. Oke, terus menentukan elastisitas itu gimana? Nah, ini nih.
Itu suatu pelajaran juga, nanti munculnya di soal BSPG, harus cepat. Nah, di sini ada 3 daerah ya ternyata ya. Ini kan MPP sama dengan MPP dibagi MPP sama dengan elastisitas produksi ya. Oke. Ada yang namanya the law of diminishing return. Nah, the law of diminishing return, titik balik. Itu di mana? Terjadinya daerah mana? Nah, kita bisa lihat di sini. Ternyata L-nya itu kan labor, key quantity. MPP-nya sekian, APP sekian, udah dimasukin karena ada fungsinya nih di sini. Nih fungsinya nih. Ya. Lihat gak itu fungsinya? Oh, coba kita lihat yang ini dulu deh. Yang bisa dicoret-coret ya. Satu input ya. Oke. Nah, kok kesini lagi larinya? Kelihatan nggak yang saya? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Nih, di sini lihat. Kalau ngelihat di sini, ini pakai ini sih nggak bisa saya coret-coret. Ini tuh daerah berapa ini? 1, 2, 3-nya kalian tahu nggak daerah 1, 2, 3? Angka-angka 1, L, ini L, Q, MPP, APP, sama elastisitas tuh dapatnya dari sini ya, fungsi ini. Nah, ini ada bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Oke, nggak bisa berarti. Fungsinya ini ya, nih dari sini. Dapatlah angka-angka ini. Bisa kita lihat di sini, semakin tinggi lebarnya, lihat pertambahan Q-nya. 0,9 jadi 3, jadi 8, terus naiknya cepat. Ya. Itu di daerah 1. Sampai I-nya, sampai elastisitasnya 1 tuh. Nah, setelah ditambah di sini, lihat di sini marginalnya. Dia mulai turun tuh. Ya. Di sini nih, mulai turun tuh. Di sini. Mulai turun sampai dia negatif di sini, ya. Nah, kalau dia negatif berarti elastisitasnya gimana? MPP-nya negatif, elastisitasnya berarti lihat. Berarti negatif juga, ya kan? MPP-nya negatif, APP-nya kan positif. APP itu selalu positif. Sehingga negatif dibagi yang positif hasilnya negatif. Gitu. Ya. Ini. Nah, lihat di daerah 1. Pada saat L-nya baru mulai. 1, 2, 3, lihat. Elastisitasnya di atas 1 ya. Selalu di atas 1. Sampai dengan MPP-nya 7,5. Disitulah kira-kira ya. Ketika dia L-nya 15. Berarti L-nya 15 di sini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Ya, ini L-nya 15. Ketika di situ APP dia maksimum kurvanya. Ya. APP maksimum ketika dia berpotongan dengan MPP. Lihat nggak kurvanya ya? Dia berpotongan di sini nih, ya. Itu dia nilai APP-nya maksimum. Dan APP ada tamu. Ya, tolong di itu ya. Jangan masuk. Terus kalau Bentar ya, ada tukang laundry datang. Ya, Bu, nggak apa-apa. Oke, TPP maksimum di sini nih ya. Nah,
MPP maksimum di sini, APP maksimum di sini ya. Nah, kalau dalam matematik, ketika kurva itu maksimum, turunan pertamanya sama dengan 0. Itu udah rumus dari sana ya. Itu harus diketahui. Oke, nah dia akan memotong MP di sini ketika dia maksimum AP. Artinya kalau dia berpotongan nilainya gimana? Ketika dia berpotongan nilainya gimana? Kurva berpotongan nilainya? Maksimum. Nilainya sama. Ya, Bu, sama, Bu. MP sama AP nilainya sama. Jadi kalau nilainya sama, dibagi yang sama, hasilnya berapa? 1. 1. 1, betul. Jadi ketika, dilihat di sini, ketika L-nya 15, ya, MPP 7,5, APP 7,5, makanya elastisitasnya 1. Di sini nih, titik ini. Oke. Jadi angka-angka ini tuh punya arti ya. Artinya nih ingin membuktikan secara tabel dan juga secara fungsi dan grafik itu berhubungan ya nilai-nilai angka ini. Oke, lalu ketika MPP-nya 20. Kok MPP? Ketika inputnya 20 L-nya 20 lihat. MP-nya 0, lihat nggak 0? MPP 0, ya. Kelihatan kan? Nah, Iya, Bu. kalau dia 0 MPP dibagi APP, APP-nya positif nih. Kan dia nggak pernah negatif, dia mendekati 0 aja karena dia average. Nah, dia nilainya positif. 0 dibagi yang positif, berapa hasilnya? 0. 0. Jadi ketika itu elastisitasnya 0. Apa artinya elastisitas 0? Kira-kira. Berarti kan nggak ada yang berubah, tetap ya. Karena ketika MPP-nya 0, MPP kan turunan dari TP, ketika turunan dari Y. Nih, nilai Y-nya itu, nilai Q-nya, nilai TP-nya maksimum di sini. MP-nya 0. Karena MP itu adalah turunan pertama dari TP. Ya. Sehingga kalau saya tuliskan nih, di sini, ketika TP maksimum, turunan pertama TP sama dengan 0. Turunan pertama TP adalah MP. Nah, gitu ya. Kebukti secara matematis tadi. Ketika MP-nya maksimum. Ya biasanya saya pakai gini saya biasanya kalau ngajar ya. Jadi MPP aksen turunannya sama dengan 0 gitu ya. Nah, lalu APP maksimum. Apa yang terjadi? Ya berarti APP aksen sama dengan 0. Itu. Nanti ini akan keluar di soal esai ya ABC kan biasanya beranak ya. Nah, ini nanti ya. Oke, berikutnya. Ini kalau nggak dijelasin kalian ngerti nggak? Sebenarnya udah dijelasin ya di video ya, cuma harus diulang-ulang memang. Oke, jadi ketika dia negatif, nah, elastisitasnya negatif. Nah, untuk menentukan daerah itu berdasarkan elastisitas. Nah, the law of diminishing return itu ada di daerah mana? Daerah 2 nih di sini. Jadi, ketika satu input ditambah, sedangkan input lain tetap, maka output yang dihasilkan itu akan naik. Tapi kenaikannya semakin berkurang. Nah, kelihatan di sini. Dilihat dari EP-nya 1, dimulai dari EP-nya 1. Berarti dari 15 ya. Gimana Q-nya? Naik nggak? Naik kan Q-nya? Dari 112 naik ke 119. Tapi kenaikannya semakin sedikit. Ya, dari 112 ke 109. Naiknya berapa nih? 6,4. Naik lagi berapa? 5,1. Naik lagi berapa? 3,6. Naik, tapi kenaikannya semakin berkurang. Ketiga, nah ini ditunjukkan lewat marginal produknya. Gitu. Makanya elastisitasnya semakin kecil dari 1. Sampai dengan 0 ya. Nah, kalau udah 0, berarti MPP-nya kan negatif. Artinya dengan menambah input,
malah makin rugi, artinya produknya berkurang. Kamu tambah input jadi 21. Gimana outputnya? Turun dari 133 ke 132. MP-nya negatif, elastisitasnya negatif. Seperti itu ya, produktivitasnya juga turun, makin lama makin kecil. Jadi begitulah hubungannya nih TP, TPP, MPP sama APP. Ya, kalau menggambar harus bisa juga dan harus benar ya. Saya contohkan cara menggambarnya. Berarti kalau ngegambar nih harus nah, misalnya gitu ya. Oke, ini X, ini Y, ini maksimum ya, ini TPP. Sama dengan Y, sama dengan Q, itu sami mawon ya. Lalu ke bawah, berarti di sini itu ada persinggungan nanti. Oke. Nah, dia harus minimum di sini. Nah, ketika dia ini maksimum, ini harus 0 MP-nya. Ketika di sini, dia harus berpotongan sama si AP. Nah, ini AP. Ini sama X, ini Y ya. Oke, daerah 1 itu elastisitasnya lebih dari 1. Berarti di sini daerah 1. Daerah 2 ini. Ya, daerah 2. Oke, ini daerah 2. Daerah 3 ini ke sana. Daerah 3 itu sama daerah 1 disebut daerah irasional. Kenapa? Karena di situ belum terdapat efisiensi secara teknis ekonomis dan juga keuntungan maksimum belum ada. Makanya produksi secara optimum adanya di daerah 2. Daerahnya disebut daerah rasional. Kalau daerah 1 disebut irasional karena daerah 1 itu tadi belum ada titik keuntungan maksimum, produksinya belum optimum. Biasanya baru mulai usaha dari 0 ya. Daerah 1 tuh. Karena ketika kita nambah input sedikit, outputnya nambahnya makin banyak. Misalnya kita miara ayam. Kita miara ayam BB, bobot badan, itu output yang kita hasilkan. X-nya adalah jumlah pakan. Selama 35 hari ya. Oke. Minggu pertama, minggu kedua makan sedikit aja bobot badannya cepat gedenya. Sama aja kayak bayi kan. Tahu-tahu udah gede aja. Minumnya ASI doang. Nah, tapi kalau segede kamu, seumur Anda, makannya banyak juga nggak numbuh ke atas ya. Masih numbuh nggak? Mungkin masih ya umur seanda ya. Samping malah yang ada kan. Nah, kita juga sama nih. Kalau miara ayam nggak bisa kita kasih pakan terus, kamu harapkan dia akan tumbuh sebesar gajah, sebesar kambing, ya kan? Ada titik maksimumnya. Gitu. Terus kalau dikasih makan terus, ayam memang bakal tumbuh seperti apa? Apakah akan kayak ayam kalkun 7 kilo gitu? Nah, kenapa 35 hari cukup? Karena itu dianggap yang efisien umur segitu itu. Keuntungannya bisa maksimum. Kalau sebelum 35 hari, masih 20 hari, itu juga belum dapat keuntungan maksimum karena bobot badannya belum seperti yang diinginkan gitu. Kalau yang ke sana 2 kilo ke atas sampai 3 kilo bisa aja, cuman dia akan rugi karena pakannya banyak makannya. Anda makin gede makin banyak nggak makannya kira-kira? Makin banyak kan? Nah, sama ayam juga gitu. Tapi bobot badannya tumbuhnya sedikit, malah bahkan makan nggak tumbuh bobot badan. Jadi lemak atau malah keluar lagi jadi feses. Seperti itu ya. Nah, daerah 2 rasional karena di situ ada daerah tadi ada the law of diminishing return, ada keuntungan maksimum, ada produksi optimum. Ya. Produksi optimum itu beda dengan produksi maksimum ya, diperhatikan tuh. Jadi produksi yang maksimum kan di sini nih.
Maksimum ya. Belum tentu keuntungannya maksimum. Tapi kalau produksi optimum, keuntungannya udah pasti maksimum. Nah, itu bedanya. Ya, jangan salah. Jadi di mana, Bu? Ya di sekitar ini aja. Sekitar ini ya bisa di sini, di sini, di sini, ini bisa optimum. Kok Ibu belum tahu? Ya iya, tergantung apa? Harga. Harga dari si input dan si outputnya. Jadi kalau secara efisiensi teknis ada di sini. Ketika APP maksimum. Ya, itu efisiensi secara teknis. Efisiensi teknis. Adanya di mana? Ketika APP maksimum. Seimbang. Jadi elastisitas produksi sama dengan 1. Efisiensi ekonomis. Kapan terjadinya? Ketika nilai MPP sama dengan perbandingan dari harga output, harga input dibagi harga output. Nah, itu ya. Dikali silang juga bisa. MPP dikali PY, harga output ya. Sama dengan harga inputnya. Nah ini ya. Nah, ini namanya VMP, Value Marginal Product. Harus sama dengan harga inputnya. Itu efisiensi secara ekonomis. Adanya di mana? Di daerah 2 adanya. Ya, makanya daerah 2 disebut daerah yang rasional. Gitu. Oke. Di sepanjangnya ini di MPP-nya di sini nih perbandingan harganya. Pokoknya sepanjang daerah 2. Elastisitasnya daerah 2 itu berapa nilainya? Ingat tadi ketika APP maksimum dia berpotongan. Elastisitasnya berapa? Di sini. Sama, Bu. Sama, maksudnya sama. Bisa. Nilainya yang sama, APP sama Iya. MPP. Elastisitasnya berapa? 1 tadi. 1. Jadi bukan sama elastisitasnya ya. 1. Tadi Bu bilang MPP per APP. Soalnya, Bu. Nah, betul itu. Di sini berapa elastisitasnya? Di sini. 0. 0. Jadi daerah 1 elastisitasnya lebih dari 1. Daerah 3 elastisitasnya, lihat, MPP negatif. Jadi elastisitasnya kurang dari 1. Oh, negatif kurang dari 1. 0. Kurang dari 0. Dari 0. Dari 0 Iya, negatif Bu. itu. Kalau kurang dari 1, 0,1, 0,2 masih positif. Itu daerah 2. Jadi kalau daerah 2 itu in between ya. Antara 0 sampai 1. Di sini ya, yang saya arsir tuh. Itu daerah 2. Gitu. Daerah 3 ke sana 3. Sana 1. Oke ya. Tuh, jadi efisiensi adanya di daerah 2. Oke, sampai sini ngerti ini harus paham ya. Sehingga nanti ketika memilih di BS atau di pilihan ganda, udah mengerti ini gitu. Ini harus bisa gambarnya juga. Jadi nanti kalau ujian tuh jangan dihayalkan ya, digambar. Kalau dihayalkan tuh salah biasanya, suka jadi salah. Nanti melenceng kemana ya. Oke. Ini maksudnya pakan tuh yang atas ya. Supaya jangan salah. Oke ya, baik berikutnya. Oke. Efisiensi secara ekonomis ini artinya keuntungannya sama dengan 0. Untung sama dengan 0. Turunannya tuh. Keuntungannya maksimum maksud saya. Sehingga pi aksen yang sama dengan 0 tuh turunannya ya. Baru nanti tercipta rumus ini. Saya ceritakan di next slide. Pi, warnanya kuning jelek lah. Ganti. Oranye deh. Pi sama dengan TR dikurangi TC, bukan? Ya. Nah, TR itu berarti harga output dikali jumlah output, ya kan? Dikurangi TC. TC itu apa kemarin? TVC tambah TFC. Oke, TVC-nya variabel inputnya. Ditambah ini konstanta, Kak. Oke, gitu ya. Pi-nya maksimum.
Artinya turunan pertama secara matematis sama dengan 0. Jadi turunin nih. Misalnya kita terhadap X dpi per dx. Turunkan. Berarti PY dikali DY per DX sama dengan, dikurangi PX dikali DX per DX. K-nya kemana? K-nya 0. Sama dengan 0 ya. DY per DX itu apa? Rumus apa tadi? MPP. Betul, MPP. Dikurangi PX dikali 1 sama dengan 0. Ya. Oke. Jadi PY dikali MPP sama dengan PX. Ini efisiensi ekonomis. Ya. Ini namanya value marginal product. VMP. Atau bahasa Indonesianya nilai produk marginal sama dengan BKM, biaya korbanan marginal, yaitu harga input. Nah, bisa dipindah ruas boleh. MPP sama dengan PX, harga input dibagi harga outputnya. Itu kondisi efisiensi secara ekonomis. Nilai MPP harus sama dengan perbandingan antara harga input dibagi harga output. Ini teorinya, nanti ngitungnya gimana? Nah, itu. Oke, sampai sini ngerti dulu gak? Bingung? Nanti diulang videonya kalau bingung ya. Iya. Oke, Bu. Wajar sih kalau nggak ngerti sekali ya, karena ini baru kan bagi Anda ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini udah saya jelaskan MPP itu apa ya. Tadi kan delta Q dibagi delta L. Kalau saya nulisnya delta Y dibagi delta X, sama aja. Jadi ini maksudnya selisih output dibagi selisih input. Itu maksudnya ya. Jadi input 2 dikurang input 1 dibagi input output 2 kurangi output 1 dibagi input 2 dikurangi input 1. Gitu. Kalau ini dalam bentuk tabel. Kalau dalam bentuk fungsi bisa langsung diturunkan ya. Oke. Ini udah saya jelaskan ya. Daerah irasional, rasional, dan irasional 3. Kalau daerah irasional 1 tadi inputnya nambah sedikit, outputnya jauh lebih besar deltanya. Makanya dia lebih dari 1 elastisitasnya. Kalau rasional dia antara 0 sampai 1. Kalau irasional 0, kurang dari 0. Negatif, artinya kita nambah input, outputnya malah kurang. Nah, itu ya. Oke. Lalu keputusan manajerial. Nah ini, kalau Anda, misalkan suka ditanya nih nanti, diketahui Y sama dengan bla bla bla, terus hitung MPP-nya, APP-nya, elastisitasnya, ditanya, daerah mana elastisitasnya? Nah, misalnya diketahui elastisitasnya sama dengan 1,5. Berarti di daerah mana dia? 1. Betul, 1. Betul, Bu. Berarti yang harus kamu lakukan apa? Mencari titik optimum. Harus meningkatkan input. Ini jawabannya. Ya, Bu, nggak konsen, Bu. Ya, yang daerah 2 baru cari titik optimum tadi. Caranya tadi, MPP sama dengan PX per PY kan? Ya, itu ya. Daerah 2, kalau elastisitasnya 0,8. Nah, itu berarti daerah 2, rasional. Kalau dia negatif 2, berarti di daerah mana? 3. Ya, 3, Bu. jadi penggunaan input harus diturunkan. Ya, kalau ditambah lagi gimana? Ya makin negatif, makin berkurang outputnya malah. Gitu ya. Jam kerja artinya perlu diturunkan. Kalau terlalu panjang jam kerjanya, nggak konsen itu, malah semakin berkurang outputnya. Gitu maksudnya ini ya. Oke, jadi ini harus hafal. Daerah irasional berapa elastisitasnya, daerah. Jadi karena menentukan daerah-daerah ini based on elasticity tadi ya. Gitu. Oke.
Oh, ini udah ya. Saya udah jelaskan ini. Maximize profit, MPP sama dengan V dibagi P kalau di sini ya. Maksudnya V dibagi P ini berarti V-nya apa? V-nya harga ini nih kan P sama dengan P kali Q dikurangi V kali X. Berarti P-nya itu harga output, Q-nya jumlah output, V-nya itu harga input, X-nya jumlah input. Kalau di sini Pak Rasidin mungkin nggak nulis konstanta ya harga biaya tetapnya karena dianggap 0, diturunkan 0 kan ya. Oke, ini tadi yang saya jelaskan ya. Kalau saya tadi bentuknya pakainya Y, PY dikali Y, di sini P kali Q, nggak usah galau, nggak usah bingung. Bu Intan ngajarin pakai Y, Pak Rasidin pakai Q, kok beda? Itu yang dimaksud sama aja, ya. Sama-sama maksudnya adalah output, ya. Kalau saya tadi nulisnya PY, itu maksudnya price of Y, harga dari Y. PX, price of X, supaya nggak bingung kamu gitu, ya kan? Ngerti nggak nih? Iya, Bu. Lumayan, Bu. Lumayan. Oke. Alhamdulillah. Jadi maksudnya ini kan dari sisi output. Tadi saya jelaskan dari sisi input ya, dibaginya X. Jadi intinya apa? Intinya kan MPP sama dengan harga input dibagi harga output. Itu adalah memaksimalkan keuntungan. Ya, sama itu yang dimaksud. Jadi kalau nanti di pilihan ganda adanya V, ya udah pilihnya V aja. Yang dimaksud V di sini kan di sini tuh. Ini nih, harga input. Karena ini R-C. Sama aja kalau kamu dagang donat, ya kan? Mau tahu penerimaan donatnya berapa? Ya berarti harga donat dikali jumlah donat. Benar nggak? Iya. Lalu inputnya apa? Misalnya terigu, ya berarti itu harga terigu dikali jumlah terigunya berapa. Itu kalau inputnya 1. Kalau mau inputnya 2, berarti tambah gula, Bu. Tambah mentega. Banyak tuh inputnya. Gitu, ya. Jadi intinya memaksimumkan keuntungan itu ini efisiensi secara ekonomis. Ya, namanya ini necessary condition. Oke. Necessary itu syarat ini syarat keharusan bahasa Indonesianya. Ada lagi sufficient condition ada. Syarat kecukupan. Nah, itu juga ada ya. Ini harus nih diinikan. Oke, berikutnya contoh kasus nih ya. Diketahui 16X sama dengan 2X kuadrat. Pertanyaannya, berapa X agar produksi maksimum? Oke, gimana nih? Saya tulis ulang ya. Di ini kita kerjakan sendiri nih. Bacain soalnya ya. Berapa tadi? 6Y sama dengan 16X dikurangi apa tadi? 4X. 2X kuadrat juga. Udah diturunin ya? Udah diturunin. Belum diturunin atuh. Nah. Pertanyaannya, berapa input X agar produksi maksimum? Nah, itu. Berapa X saat, berarti kan sama aja begini kan? Produksi maksimum ya. Oke. Saya udah kasih tahu tadi, apapun yang maksimum, fungsi ya, mau maksimum, mau minimum itu kan ekstrim. Turunan pertama sama dengan 0. Itu secara matematis udah begitu rumusnya ya. Jadi kuncinya ini, produksi maksimum. Produksi mana yang menunjukkan produksi di situ? X apa Y? Y. Y output. Jadi, Y maksimum. Berarti Y maksimum, Y aksen sama dengan 0. Betul? Apa betul? Betul. Betul. Y aksen apa rumusnya? Y aksen sama dengan? D per DX. DY per DX. Rumus apa itu? MPP. Gitu dong. Ya kan? Nah,
Turunin. MPP sama dengan turunan Y per DX sama dengan Y aksen. Itu sama aja itu juga ya. Turunin 16X jadi 16. 16. 2 minus 2X kuadrat jadi min 4X. 4X. sama dengan 0. 16 sama dengan 4X. Berarti X sama dengan 4. Oke, jadi jawabannya udah ketahuan ya. X-nya 4. 1 menit doang ngerjainnya ya. So very easy. Oke. Next question. Total produksi yang ditanya ya. Berapa besarnya produksi? Oke. Kalau besarnya produksi berarti berapa Y-nya ketika X-nya sekian gitu kan. Kamu kalau nyari ini salah, Y-nya juga salah, dijamin ya. Pertanyaan berikutnya berapa produksinya? Berapa Y-nya? Nah, kita nggak bisa ngitung Y kalau belum tahu X. Nah, makanya nyari X-nya dulu. Carilah itu Y. Ketika X-nya maksimum tadi kan. Jadi 16 dikali 4 dikurangi 2 dikali 4 kuadrat. Berapa tuh? Coba dihitungin. 16 kali 4 berapa? 64. 64 dikurangi 2 dikali 16. 32. 32. Hasilnya 32. Oke. Sip. Ada pertanyaan? Gampang nggak? Ih, gampang banget. Ya. Oke. Next. Ya, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Y sama dengan K pangkat setengah. Nah, ada di situ soalnya ya. Nomor 2 nih. Pertanyaannya, berapa MPP katanya? Oke. Apa rumusnya MPP? DY per DX per DY. Oh, DX per DY. DY Ngaco. per DK. DY per DK. DY per DK. DK. Ya. Bu, tadi Ibu ngomong DY per DX. Kok sekarang DY per DK, Bu? Nah, ada nggak yang dalam hatinya begitu? Bu Intan nggak Saya, konsisten. Bu, saya. Oh, kamu ya. Ini Bu Intan nggak konsisten nih ya. Tadi ngomongnya X, sekarang K. Lah, soalnya ini di K. Kapital yang dipakai di sini. X itu menunjukkan input. Contoh, bisa K, bisa L. Ya. Kalau soalnya Y sama dengan L, pangkat setengah, jadi MPP-nya? DY per DY DL. per DL. Begitu. Itu harus kamu Oke. pahami, jangan galau. Tiba-tiba jadi Oke. dikasih contohnya K, ujian keluar L, bingung. Wah, pusing. Kenapa tiba-tiba berubah? Nah, ini maksudnya hanya simbol saja ya. K kapital, L lebar. X itu ya bisa anything lah ya, intinya input. Oke, jadi apapun yang ditanya rumusnya tetap itu. DY per. Kalau soalnya begini, Q sama dengan X. Nah, berarti MPP-nya DQ per DX. DQ per DX ya. Jadi nggak usah bingung ya. Lihat soalnya. Di sini output, Q-nya atau Y, X, KL itu adalah inputnya. Sip, turunkan berarti. Kita kembali aja ke soal yang sesungguhnya ya. Ini ya. Y sama dengan K pangkat. Y sama dengan K pangkat setengah. Berapa MPP? Ya, berarti Y aksen. Berarti DY per DK. Turunin berarti. Setengah kali K. Pangkatnya gimana? Setengah minus 1. Oke. Jadi setengah K pangkat minus setengah. Oke. Gitu ya. Saya nulisnya gini boleh nggak, Bu? Boleh. Boleh. Boleh ya. Kalau ke bawah pangkatnya hilang. Pangkatnya hilang. Negatifnya hilang. Negatif. Pangkatnya tetap ada. Pertanyaan berikutnya adalah elastisitas terhadap K. Oke. Ingat dulu rumusnya apa MPP? Tadi udah ada, kita cari. Sekarang rumus apa? Rumus EP. EP kan rumusnya MPP dibagi APP. MPP-nya udah ada ini. APP-nya berarti cari. APP apa rumusnya? Y dibagi X. Berarti kalau di sini Y dibagi K. K. K pangkat setengah dibagi K. Sama dengan K
minus pangkat. setengah. Betul. K pangkat minus setengah. Oke, berarti dimasukin ke sini. Setengah K pangkat minus setengah dibagi K pangkat minus setengah. Berarti Setengah. Tengah. coret sama dengan setengah. Daerah mana? Daerah mana? Masih Daerah daerah 2, Bu. Oh, kirain Cirebon. Iya, daerah 2 ya. Karena antara 0 sampai 1. 1. Apa yang dilakukan daerah 2 tadi? Rasional. Iya, daerah 2 rasional. Apa yang dilakukan secara manajerial tadi? Mencari Mencari input Cari optimal. optimum. Titik Titik optimum. optimum. ya. Titik optimum. Apa artinya setengah? Artinya setengah apa? Kalau harga naik 1%, harga output naik 1%, harga inputnya naik setengah. Gitu, Bu. Salah, tetot. Yang lain. Oke. Input naik 1%, maka output naik 0,5%. Iya, betul itu. Oh, terbalik berarti. Jika input naik 1%, maka output ya naik 1,5 ya, 0,5%. Jadi jika K kapital naik 1%, maka outputnya ya Y-nya nambah 0,5%, gitu ya. Oke, gampang banget. Berikutnya ada pertanyaan nggak ini? By the way. Kalau OP-nya kalau OP-nya 1 berarti masih rasional ya Bu daerahnya? Iya, masuknya ke situ. Jadi kalau inputnya 1%, outputnya naik 1%. Situ efisiensi teknis tuh. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke isokuan, ya, yang 2 input variabel. Kalau digambar tuh begini nih. X1, X2 ya. Nah, gitu bukan? Ya, Bu, cembung. Nah, isokuan. Nah, iso artinya sama. Kuan artinya kuantiti. Jadi yang sama adalah kuantitinya. Di mana samanya? A, B, C. Nah. Ini kan kalau ditulis, nah gini ya. Kombinasinya X1, X2 beda. Ya kan? Ini kalau kita nambah X2, berarti kita mengurangi X1 gitu ya. Dan sebaliknya. Nah, jadi, oke. Isokuan itu sebenarnya apa sih? Singkatan dari apa? Singkatan. Artinya apa sih secara ini? Secara ekonomis apa tuh? Tahu gak? Isokuan. Artinya. Tadi Bu buka PDF yang tadi, Bu. Bukan. Oke, coba buka PDF yang tadi. Silakan. Apa tuh artinya? Isokuan. Kurva yang menggambarkan seluruh kemungkinan kombinasi penggunaan input yang menghasilkan output yang sama. Iya, outputnya yang sama, ya kan? Dia itu nggak boleh saling berpotongan, dan dia semakin ke kanan semakin besar, ya? Gitu. Ya kan? Ya. Iya, Bu. Jadi di A, di B, di C outputnya sama nggak? Sama, Bu. Sama. Sama, karena masih satu kurva. Kecuali saya nambah kurva lagi. Di sini. Nambah lagi. Outputnya makin besar. Ya. Jadi mau di A, di B, di C, itu outputnya sama. Yang membedakan hanya kombinasi penggunaan input X1, X2. Ya, itu yang membedakan. Nah, ya. Lalu, di sini ada lagi kurva lain. Namanya isokos. Sebenarnya kan ini mirip dengan kurva indifferent dengan garis anggaran, ya nggak kalau diinget-inget. Cuma kalau itu kan Y1, Y2 output yang 2. Kalau di sini input, ya. Karena kan kita bagian produksi di sini bicaranya. Jadi
Kalau di sini isokos, kombinasi penggunaan dua input ya, X1, X2 menghasilkan biaya yang sama. ISO sama kos biaya. Sepanjang ini di A, di B, ini biayanya sama. Yang membedakan hanya kombinasi X2 dan X1 aja. Jadi kalau X1 ditambah, X2 dikurang gitu ya. Biasanya, nah istilahnya sebenarnya apa sih itu? Substitusi antar input itu? MR, TS, marginal rate of technical substitution. Sebenarnya gampangnya tuh kita mengganti input yang lebih mahal dengan input yang lebih murah dengan kualitas yang sama. Nah, gitulah secara produksi. Gimana caranya? Outputnya sama, inputnya kita bisa substitusikan, gitu. Ngerti gak? Ngerti, Bu. Nah, itu ya, itu MRTS. Di sini, kalau kita lihat slide-nya, coba. Ini ya. Nah, slope-nya itu namanya, kok ini sih? Slope-nya itu namanya MRTS. Kamu lihat gambar saya nggak yang ini? Ciri-ciri isokuan? Nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan. Kelihatan ya. Tapi kok begini? Oke. Jadi semakin ke kanan dia semakin tinggi outputnya. Nah, kalau ada beberapa isokuan dalam satu kurva namanya peta isokuan. Ya. Oke, kalau di sini kan contohnya L sama K. Tadi kan saya X1, X2 itu menunjukkan dua input yang berbeda sebenarnya. Ya bisa L, bisa K. X1, X2 sama aja ya. Oke. Nah, di sini isokuan sama yang namanya isokos tuh dia bisa berpotongan, bisa nggak? Bersinggungan dia kalau di sini ya. Kalau bersinggungan berarti apa? Nilainya gimana? Nilainya sama. Sama. Ya, di sini pakainya Lagrange ya, Parasidin ya. Saya kasih yang lebih mudah deh, biar Anda lebih mudah memahami ya. Kayak Lagrange mungkin agak bingung gitu ya. Bingung nggak tadi? Nggak? Banget. Bingung banget, oke. Jadi kalau ini apa namanya, contoh kasusnya pakai K sama L ya. Kita kerjain ya. Kita kerjakan. Nah, ini kan dia kalau dia bersinggungan, nah ini nih kondisi optimum namanya. Di sini nih. Ini istilahnya tuh LCC. Least Cost Combination. Nah, kombinasi penggunaan dua input menghasilkan output tertentu dengan biaya terendah. Karena kita dalam ngomongin produksi, pasti maunya cost-nya low, ya nggak? High profit, high production, low cost. Nah, maunya gitu kan? Itulah LCC. Least Cost Combination. Ya. Combination. Aduh, oke gitu. Sekarang, jadi di sini slope-nya sama. Ketika dia bersinggungan, slope dari isokuan sama dengan slope isokos. Slope isokuan itu sebenarnya apa? Ini nih. MRTS itu adalah slope dari isokuan, ya. Delta X1 dibagi delta X2 misalnya gitu kan. Sama dengan slope isokos. Isokos apa? Itu harga kalau isokos di sini ya. Karena dia biaya PX1 per PX2. Jadi kalau secara rumus sebenarnya karena Y-nya sama kan tadi ada DY per DX1 dibagi DY per DX2. Sama dengan PX1 per PX2. Sebenarnya gitu nanti. Ya. Kenapa Y-nya sama? Karena dia dua input, satu output kan.
Ini rumus apa ini? DY per DX1. MPP, benar nggak? Terhadap X1 dibagi MPP terhadap X2. Ya. Sama dengan PX1 per PX2. Ini ya yang kita pakai dalam kondisi optimum tadi. Jadi ketika ditanya nanti rumusnya, Y sama dengan, apa tadi nih? 2K sama 2K ya. 2K pangkat setengah dikali L pangkat setengah. Pertanyaannya adalah, di mana Q adalah Q dia pakainya. Q adalah output, K kapital, L labor. Tentukan elastisitas produksi untuk K dan L. Oke, karena ada dua input, kita nggak bisa ngitungnya bareng. Jadi harus dipisah satu-satu. Ya. Saya ganti dulu sesuaikan dengan soal. Q ya. Oke. Kita nyari elastisitas untuk K. Satu. Apa rumusnya? MPPK dibagi APPK. Gitu. Cari dulu MPPK berapa? Turunin dari yang atas. Terhadap K aja, karena yang dicari K. Turunannya gimana? Berarti setengah dikali 2 dikali K. Setengah kurang 1. L-nya gimana? L yang tetap tulis. Oke, L tetap ada. Ini namanya turunan parsial jadinya ya. Hanya satu aja yang diturunkan, yang lain enggak. Kalau soalnya 2K pangkat setengah ditambah L pangkat setengah, L-nya hilang. Karena ini dikali, L-nya tetap ditulis. Gitu ya. Oke. Oke, Bu. Sip. Dibagi APP. APP apa? APP. Berarti APP udah cari dulu nih. Samping aja lah. Di sini kita cari APP. APPK. APPK berarti kan Q dibagi K. Ya. Iya. Berarti 2K pangkat setengah dikali L pangkat setengah. Sebenarnya jawabannya gampang. Jawabannya udah pasti setengah. Kenapa? Saya kasih tahu kuncinya tuh terakhir nanti. Jadi ini K. Jadi 2K pangkat setengah dikali K pangkat min 1. Ini kan pangkat 1 ya. Dikali L pangkat setengah. Jadi pangkatnya bisa dikurangkan. Jadi 2K pangkat minus setengah. Minus setengah dikali L pangkat setengah. Oke, tulis ulang nih. 2K pangkat minus setengah dikali L pangkat setengah. Oke ya. Sama dengan ini apa? Coret ya? Hilang ya? Jadi sama aja dengan K pangkat 1 ya jadinya ya sebenarnya ya. Setengah kali 2 kan 1 ya. Tulis boleh enggak juga enggak apa-apa. K pangkat minus setengah dikali L pangkat setengah. Dibagi 2. K pangkat minus setengah dikali L pangkat setengah. Nah, ngapain nih? Setengah. Coret. Sama dengan setengah. Ya. Jadi kuncinya ada di mana? Nih, pangkatnya ini merupakan elastisitas. Ya, itu jawabannya. Tapi kan kamu diminta cara. Gimana caranya supaya ketemu tuh setengah. Jadi nanti ketika ditanya elastisitas untuk L, jawabannya berapa? Setengah. Setengah juga. Caranya sama gini. Nggak percaya, kita buktikan soal yang lain. Misal, Q sama dengan, oke, soalnya saya ubah. Jadi, Q sama dengan X1. Nah, coba. Pangkatnya 1/4. X2 pangkatnya 3/4. Kalau saya tanya elastisitas untuk X1, jawabannya sebenarnya 1/4. Udah tahu, ini nih kuncinya di atas pangkatnya. Kalau soal pilihan ganda, ada soal berapa elastisitas? Nggak usah mikir, pangkatnya aja itu udah pasti elastisitasnya. Ya, nggak usah capek-capek ngitung. Ngabisin waktu, itu kuncinya. Oke, Bu, mantap. Tapi kalau di esai harus dihitung, karena dinilai hitungan kamu. Nyontek.
Ya, nih caranya berarti sama dengan tadi. EP sama dengan MPP untuk X1 ya. Dibagi APP X1. Cari dulu berarti itu. MPP X1 berapa? 1/4. 1/4. Depan ya. 1/4 X pangkat minus 3/4. 3/4. Ya. Dari mana minus 3/4? 1/4 dikurangi 4/4. Dibagi APP. APP-nya hitung dulu dah. Sini. Berarti X1 pangkat 1/4 dikali X. Tolong. Ya. Dikali X2 pangkat 3/4. Sama aja dengan X1 pangkat 1/4. Gimana? Oh, salah. Dibagi X1 ya. Nah, gini maksudnya. Jadi X1 pangkat minus 3/4. Dikali X2 pangkat 3/4. Tulis. Jadi X1 pangkat minus 3/4 dikali X2 pangkat 3/4 itu udah ketahuan hasilnya ini. Jadi coret. Ini sama ini coret. Sama dengan 1/4. Oke, terbukti benar ya. Nah, nggak percaya, hitung yang 3/4 sendiri itu ya. Nanti di rumah masing-masing. Benar nggak ini kata Bu Intannya X2 itu 3/4? Kalau Anda Bu. Kalau Anda curiosity-nya tinggi, ya buktikan saja ya. Harusnya jawaban 3/4. Kalau Anda jawabannya bukan 3/4, salah hitung berarti Anda. Gitu. Oke ya, jadi nanti ketika ada soal pilihan ganda atau BS, soalnya begini, pangkatnya itu merupakan elastisitasnya ya. Oke. Next. Berikutnya ditanya, berapa kombinasi keadaan pertanyaan yang tadi yang sebelumnya ya, agar produksi optimum, di mana harga modal adalah 5 juta dan upah tenaga kerja adalah 2 juta. Bisa di-copy nggak sih? Ya bisa. Kita cari jawabannya ya. Jawabannya ada di sini ya, nanti dibuktikan. Kamu udah ngerti belum by the way yang tadi itu, yang ada di PPT? Udah Bu, ini ada cara gampang. Udah Bu, alhamdulillah. Ada cara gampang ya? Udah ketemu? Alhamdulillah. Pakai cara apa? Kok ketawa? Pakai cara apa? Cara teman, Bu. Cara teman. Apa cara teman itu? Oke. Teks kita copy ya. Ini kan pertanyaannya, berapa kombinasi L dan K agar produksi optimum? Harga modal 5 juta, berarti K-nya 5 juta ya. Ini K-nya 5 juta. 5 juta. Tenaga kerja L 2 juta. Anggaran I ya. 250 juta. Oke. Caranya tadi sebenarnya apa yang saya kasih tahu ke kamu? MPP K dibagi MPP L sama dengan harga dari K dibagi harga dari L. Itu dulu cari. Berapa? MPPK berapa? K pangkat minus setengah dikali L pangkat setengah ya. Dibagi MPPL. K pangkat setengah dikali L pangkat minus setengah. Ini. Kalau udah jago langsung tulis aja nggak apa-apa. Kalau Anda masih bingung, turunin satu-satu ya. Yang masih bingung. Gimana Bu nuruninnya? Ya itu tulis misalnya. Ini MPPK nih. Berarti 2,5 dikali 2. K pangkat setengah kurangi 1 dikali L pangkat setengah gitu ya. Dapat hasilnya sama dengan yang ini. PK berapa? 5 juta. 2 juta. Coret aja jutanya ya. Ya, cara gampangnya kita hilangkan negatifnya dengan cara pindah ruas yang ke bawah ke atas, yang atas ke bawah. Tuh poin pentingnya. Jadi K minus pindah ke bawah dong. Jadi L pangkat setengah dikali L pangkat setengah. Dibagi K pangkat setengah dikali K pangkat setengah. Sama dengan 5/2.
L pangkat setengah dikali L pangkat setengah sama aja dengan L pangkat setengah tambah setengah. Jadi L pangkat 1 sama dengan L. Jadi ini L per K sama dengan 5/2. Berarti L sama dengan 2,5K. Nah, gitu ya. Oke, ngerti gak tuh? Pindah ruas. Ngerti, Ya. Bu. Oke, Alhamdulillah. sampai situ ini belum beres. Artinya ini L bisa digantikan 1L setara dengan 2,5K. Diketahui anggarannya 250 juta. Berarti I sama dengan P dikali K dikali K, PK dikali K ditambah harga L dikali L. 250 juta. Sama dengan PK-nya 5 juta. Dikali K. Ditambah 2 juta. Kali 2,5. Aduh, coret ya. Iya, Bu. Oke. Sampai tua juga nggak akan bisa ketemu ini. Karena K sama L itu beda. Terus apa fungsi yang tadi itu? Kamu ganti ke sini. 2,5, Kak. Betul. Ditambah 2 dikali 2,5K. Ini yang diganti nih. Ya. Ini poin pentingnya tadi. L sama dengan 2,5K. Nah, itu tuh tadi yang tadi ya. Oke, masukin ke situ. Substitusi namanya. Jadi 250 sama dengan 5K tambah 5K. Jadi 250 sama dengan 10K. Maka K sama dengan 25. betul. L-nya berapa? Masukin ke sini ya tuh, ya enggak? Iya. 0,5 dikali 25. Berapa? 62,5. 62,5. Enggak, Bu. Sama hasilnya dengan jawaban yang di Parasidin. Kita buka. Ya, sama. Oke. Pertanyaan berikutnya. Berapa total produksi di sini katanya ya? Oh, dikali tanya total produksi tinggal di ini aja. Dimasukin. Oke ya, ini sampai sini ngerti ya? Dapat total produksi. Berarti tadi kan Q sama dengan K pangkat setengah. Ada duanya ya? L pangkat setengah. K-nya masukin aja berarti. Q sama dengan 2 dikali 2 dikali Tadi 25. Nah, itulah diakarin kalkulator ya. 2 dikali 5, ini berapa? 62,5 pangkatnya. Diakarin. Iya. Akar dari 625 ini sebenarnya kan 25. Ya diakarin lah, dapat hasilnya ini koma-koma ya. 79,06. Dikali akar dari 62,5. Kalkulator lah ngitungnya. 79,06. Nah, itu. Dah. Beres. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Clear, Bu. Clear ya? Oke. Ya, clear, Bu. Saya nge-lag. Oh ya. Oke. Oke. Jadi tadi jawabannya berapa tuh? Pertanyaan esai yang esai itu. Pertanyaan kamu yang ini. Kalau yang minggu 8 saya udah buka. Soalnya gampang kan itu mah ya? Ya kan? Ya enggak? Iya Pak, iya. Alhamdulillah. Gampang, Bu. Cuma nilainya di bawah 70. Kenapa tuh? Nah, kamu mah. Oke, yang ini. Jawabannya benar gak? Soal yang tadi. Oke. Tuh, pertanyaannya apa tadi nih? Lupa, Bu, kan saya kerjakan lupakan, Bu. Kerja dan lupa.
Oke. Q-nya berapa nih? Sama ya dengan yang tadi caranya ya. Q sama dengan berapa? 3K pangkat 1/3 ya. Terus? 2/3. 2/3, Bu. Oh, 2/3. Sorry. Astagfirullah. 2/3. Dikali L pangkat 1/3. Pertanyaannya yang nomor 1. Elastisitas produksi K dan L. Aduh, udah langsung ketahuan ya. EP untuk K itu sudah pasti 2/3. Silakan dibuktikan sendiri ya. EP dari L sama dengan 1/3. Udah langsung ketahuan nih. Caranya kayak tadi sama MPP. MPP dibagi APP. Untuk K yang L MPPL berarti dibagi APPL. Lalu interpretasikan nilainya. Sama tadi. Jika kalau yang K berarti jika kapital, inputnya kapital. Naik sekian persen, maka outputnya naik sekian persen. Jadi jika kapital naik 1%, maka outputnya naik berapa? Naik berapa? 2%. 2%. 2/3. 2/3 kan ini K-nya di sini. Nah, 2/3%. Yang labor, jika labor naik 1%, maka output naik 1/3%. 1/3%. Disesuaikan dengan nilai elastisitasnya. Oke? Sip. Lalu kalau produksi optimum, caranya gimana? MPP K dibagi MPPL sama dengan PK per PL. MPPK gimana nyarinya? Ya, 3 dikali 2/3 dikali K pangkat minus 1/3 dikali L pangkat 1/3 dibagi MPPL 3 dikali 1/3 K pangkat 2/3 dikali L pangkat minus 2/3 sama dengan modalnya 5, tenaga kerja 2. Oke. 3 dikali 2/3 berarti 2 ya. 2 L pangkat 1/3 dikali L pangkat 2/3 dibagi 3 kali 1/3 habis ya. K pangkat 1/3 dikali K pangkat 2/3 sama dengan 5/2. Coret. Berarti L sama dengan 5K. Oke, gitu ya. L per K sama dengan 5. Oke, ini matematis aja. Setelah itu dimasukkan ke kombinasi tadi. Anggarannya berapa? Anggarannya berapa? 250 ya? 250 juta. Berapa tadi? Ya, 250 juta. 250 sama dengan 5K tambah 2L. Sama dengan 5K tambah 2 dikali 5L. 5K ya. Ini ya. 5K tambah 10K. Benar nggak kalian? Halo? Alhamdulillah, Bu. Bukannya 5/2 ya, Bu? Oh ya, tadi dulu. Kita lihat dulu. Takutnya salah ngitung. Soalnya angkanya kok jelek. Oke. Yang mana 5/2? Yang mana 5/2? L-nya 5/2K bukan ya? Kalau tadi saya gitu. Kan ini K-nya diturunkan 3 dikali 2/3. Ini kan hilang 3-nya. Ini hilang Itu 3. bukannya jadi 5/4K ya, Bu? Ini kan 2, ini 1. Iya, 5/4K. Oh ya, berarti ini jangan dicoret dulu ya. Sebentar. Takutnya saya salah coret. Soalnya angkanya jelek itu. Ini 2, ini 2. Oke. Kita ulangi ya. Oke.
Jadi 2L sama dengan gini ya. Gini bukan? Iya, Bu, gitu. Oke, kali silang ya? Iya, Bu. Iya, Bu. 4L sama dengan 5K. Pindah ke atas ya. Jadi L sama dengan 5/4. Oh, sorry, tadi saya salah coret. Gitu ya. Sip. Oke. Bener nggak? Benar, Bu. Benar, Bu. Sepuluh bagi 4, 2,5 ya? Berarti ini 10/4. 5/2 juga nggak apa-apa, Bu. Yang mana? 10/4 diperkecilin jadi 5/2. Oh iya. Iya, 2,5K kan? Jadi 7,5K ya? Iya, Bu. Berarti berapa nih? Hitungin dong. Berapa hasilnya? 33,33. Oke. Iya, kurang bagus. Lalu L-nya? Azik benar. L-nya? 41,67. Jelek bener ya? Gini ya? Iya, Bu. 6,25. Ya, ginilah ya. Nah, kalau ditanya ki-nya ya dimasukin aja. 3,3 dikali, dipangkatin. 2/3 ya? Iya, Bu. 2/3. Dikali berapa? 41,6. Ibu itu kebalik. Kan harusnya 41,67 yang dipangkat. L. Yang mana? Kan K-nya kan 41,67, Bu. Ini Ibu malah L-nya di K. Ini yang 3,3. Kan ya dikali 4 ke 1,67. Ibu nulisnya 33, nggak ada yang benar, saya yang kebalik. Biasa Bu ngantuk Bu, udah ngantuk Iya, biasa. ngantuk. Hitung sendiri lah ya ini berapa. Dipangkatin, hitung sendiri di kalkulator ya. Hasilnya berapa? Bu, Ibu, saya salah mangkatin yang L-nya masa, Bu? Jadi kamu L-nya 1/3. 1/2 saya lihat. Atuh. Kesel banget. Biasanya Matanya siwar Bu. Iya, biasanya pangkatnya kalau jumlah nilainya 1. Ya itu menceroboh tuh jadinya salahnya. Iya, Bu. Bagian situ Apa-apa. doang lagi. Itu kan latihan, ujian jangan salah. Yang penting udah tahu kesalahannya, itu yang paling penting sih. Oke, Bu. Sip. Jangan berkecil hati. Oke. Cukup ya? Saya kirim nanti videonya. Udah hampir 2 jam. Ada pertanyaan? Bu, kurvanya dong, Bu. Kurva yang mana? Bentuk kurvanya. Dibuat kurva. Bentuk kurva. Yang hasil-hasil yang udah dapat. Hasil tadi dibentuk kurva. Iya, Bu. Kayak contoh kasus. Iya. Oke, berarti gini. Mana tadi kita share lagi aja. Whiteboard. Share. Oke. Berarti kurvanya. Kalau ini L, ini K. Gini kan? Sebenarnya begitu. Tuh. Ini berapa? Ini cara cepatnya aja ya. L-nya berapa tadi? 33,3. Ini 41,6 gitulah. Itu ya. Ini isokuan. Yang ini isokos. Oke.
Ada pertanyaan? Gampang kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, sip. Ada yang ditanyakan lagi? Enggak. Semoga sih paham ya. Emang rada berat sih materinya, tapi memang harus dipelajari itu. Nanti masuk ke pasar, ke biaya, lumayan tuh. Oke. Berarti ini kita jawab yang pertemuan 89 ya. Udah. Oke, ada pertanyaan? Cukup, Bu. Cukup ya.